Apa hukum nonton film Korea? Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Halo semua, kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Siapa yang suka kepada orang kafir, dia bagian dari kafir itu. Sekarang coba kamu ingat-ingat. Film apa yang kamu suka? Film Korea? Film Jepang? Film Cina? Film Hollywood? Film Bollywood? Film Disney? Film kartun? Sudah ingat? Nah, kalau kamu sudah ingat, maka kamu sudah kafir. Karena film-film itu dibuat oleh orang kafir. Dan karena kamu suka, maka kamu kafir. Kamu sudah murtad. Sekarang kamu sudah keluar dari Islam. Tapi tenang dulu. Karena sekarang kamu sudah keluar dari Islam, saya ingin mengajak kamu untuk melihat Islam dari luar. Setelah kamu melihat Islam dari luar, kamu akan bersyukur bahwa kamu sudah keluar dari Islam. Dan kamu tidak akan pernah mau masuk ke Islam lagi. Oleh karena itu, sekarang saya mau mengajak kamu untuk buka hati dan buka pikiran. Oke? Sekarang kita tenangin hati dulu ya. Kita ambil nafas. Buang. Oke, sudah tenang ya. Sekarang mari kita lihat agama Islam dari luar. Karena sekarang kamu sudah bukan Islam lagi. Tadi kita sudah mendengar bahwa Ustadz Abdul Somad berkata bahwa orang kafir kerjaannya berzinah kan? Sekarang kita akan mengukur kembali apa yang dia katakan kepada dirinya sendiri. Di dalam Matius 5 ayat 27-28, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Sudah jelas ya? Siapapun yang memandang perempuan dan menginginkannya, sudah berzinah di dalam hatinya. Setuju ya? Sekarang kita akan melihat video klip tentang bagaimana kelakuan Ustadz Abdul Somad. Setelah melihat video klip ini, kamu akan melihat bahwa sebenarnya Ustadz Abdul Somad lah yang kerjaannya berzinah. Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi. Ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Oke, kita sudah melihat video klipnya ya. Kita sudah melihat bahwa sebenarnya Ustadz Abdul Somad lah yang kerjanya adalah kawin sana, kawin sini. Nah, Abdul Somad itu adalah ustadz, guru. Artinya, kalau kamu masih di dalam Islam, kamu akan diajarkan untuk menjadi seperti Abdul Somad. Dengan keluar dari Islam, kamu sudah terhindar dari diajarkan untuk menjadi orang seperti Abdul Somad.
Bagaimana? Sekarang mulai bisa bersyukur ya, kamu sudah keluar dari Islam? Sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Mungkin kita berpikir bahwa Abdul Somad ini hanya oknum, tidak mewakili Islam. Nah, siapa yang paling pantas mewakili Islam? Siapa lagi kalau bukan nabinya? Betul gak? Oleh karena itu, mari sekarang kita akan mengukur Islam dari nabinya. Ingat, sekarang kamu sudah bukan Muslim. Kamu sudah keluar dari Islam. Jadi, sekarang Muhammad bukan nabimu lagi. Kamu sudah tidak melihat bahwa Muhammad adalah nabi. Dan kamu sudah tidak percaya bahwa Allah yang diberitakan oleh Muhammad adalah Tuhan. Nah, sekarang saya mau mengajak kamu untuk menggunakan akal sehat dan hati nuranimu lagi. Ambil nafas. Buang. Oke, udah. Sekarang kita perhatikan apa yang Yesus katakan. Di dalam Matius 5 ayat 32b, Yesus berkata bahwa siapapun yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Jelas ya? Siapapun yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Siapapun artinya adalah tidak ada pengecualian. Walaupun dia adalah seorang nabi, tidak ada pengecualian. Siapapun yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Nah, sekarang mari kita dengarkan apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang bernama Muhammad ini. Setelah kamu melihat video klip ini, kamu akan melihat dengan jelas bahwa Muhammad melanggar perintah Tuhan. Kamu akan melihat bahwa Allah yang diberitakan oleh Muhammad itu tidak mungkin Tuhan. Kamu akan bersyukur bahwa kamu sudah keluar dari Islam. Dan kamu tidak akan pernah mau masuk lagi ke Islam. Surat tentang tentang Zaid bin Harithah dengan Zainab, Sayyidah Zainab. Zaid bin Harithah dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidah Zainab, yang pada akhirnya Allah yang menceraikannya. Kemudian setelah itu Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasulullah. Dia membaca buku-buku picisan yang menggambarkan Nabi itu jatuh cinta kepada Nabi itu gandrung, Nabi-Nabi ini, sampai Nabi punya rekayasa atas nama wahyu mencerai Zaid dengan Zainab, lalu dinikahi Zainab. Sehingga orang tersebut karena dia hafal Quran, subhanallah, dia mulai curiga dengan Nabi. Nabi kok begitu ya Syed? Spontan dia keluar dari iman. Oke, kita sudah melihat video klipnya ya. Muhammad menikah dengan Zainab. Zainab adalah mantan istri anak angkat Muhammad. Jadi, Muhammad bukan hanya kawin dengan perempuan yang diceraikan, Muhammad bahkan kawin dengan bekas istri anak angkatnya sendiri. Kamu adalah orang baik yang mempunyai akal sehat dan hati nurani. Apakah kamu mau melihat keluarga orang lain hancur karena kamu? Kalau kamu tidak mau melihat keluarga orang lain hancur karena kamu, apakah kamu mau menerima orang yang membuat keluarga orang lain hancur itu menjadi panutanmu? Bagaimana? Sudah bersyukur kan sekarang? Kamu sudah terhindar dari panutan yang membimbing kamu untuk menjadi bahan penghancur keluarga orang lain. Nah, sekarang yang terakhir. Tuhan membenci perceraian. Dan saya percaya bahwa kamu juga tidak suka perceraian. Sedangkan tadi, kita sudah mendengar dari Buya Yahya bahwa Allah lah yang membuat Zainab bercerai. Coba pakai akal sehat dan hati nuranimu. Mungkinkah ilah yang bernama Allah ini adalah Tuhan yang benar?
Tuhan yang benar membenci perceraian. Tuhan yang benar tidak mungkin membuat orang bercerai. Nah, bagaimana? Bersyukurkan kamu sudah keluar dari Islam. Kamu sudah tidak mempunyai ilah yang bisa membuatmu bercerai. Mau masuk ke Islam lagi? Enggak lah ya. Jadi karena sekarang kamu sudah keluar dari Islam, jangan mau masuk ke situ lagi. Karena saya percaya bahwa kamu adalah orang yang baik. Kamu punya akal sehat dan hati nurani. Apakah kamu mau punya ilah yang bisa membuat kamu bercerai? Enggak kan? Nah, karena sekarang kamu sudah bukan Islam lagi, saya mau mengajak kamu untuk menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan juru selamatmu. Yesus adalah satu-satunya orang yang pantas untuk menjadi panutan dan guru bagi orang yang baik seperti kamu. Karena Dia akan membimbing kamu untuk mengasihi sesamamu, Dia akan membimbing kamu untuk mengasihi musuhmu, dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Selain itu, Yesus juga adalah satu-satunya orang yang telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Jadi jika kamu mau bangkit dari kematian dan naik ke surga juga, Yesus adalah satu-satunya jalan yang harus kamu ikuti. Bagaimana? Mau ya menerima Yesus sebagai satu-satunya penguasa dan juru selamatmu? Oke?